Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, yakni Ustadz Iqmal. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan, kesempatan dan juga keistiqomahan dan keimanan sehingga bisa datang di sini duduk bersama antum ya, ikut acara podcast ini yang insya Allah bermanfaat ya. Amin. Nah, ini saya mau tanya tentang bulan Ramadan. Ini apa istimewanya kok setiap orang itu masih menanti kapan datangnya Ramadan, dan kalaupun datang pasti orang-orang itu akan semangat gitu. Kenapa kok bulan Ramadan begitu istimewa gitu? Oh iya. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ini ya seperti yang kita ketahui itu utamanya memang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya. Makanya disebut sebagai Sayyidus Syahr. Ya. Di mana di bulan ini Al-Quran turun. Ada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian malaikat itu yang notabene suci ya, nggak pernah melakukan keburukan ya. Itu datang ke bumi yang notabene adalah tempat di mana Adam itu dihukum, bukan gitu sepertinya. Maka ada sesuatu yang spesial di situ, di mana malam Lailatul Qadar ketika seorang itu menemuinya akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi itulah yang membawa vibes umat Islam itu ketika Ramadan datang itu benar-benar suka, luar biasa gembira seperti itu. Dan juga di antara keutamaan-utamanya ya, Ramadan itu juga dilengkapi dengan sejarahnya. Jadi nggak hanya keutamaannya yang luar biasa, tapi sejarahnya juga ya. Di mana di sana dimulai bahwa Rasulullah itu pernah melakukan titik terang pertempuran pertama kali itu pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah di perang Badar. Itu Allah langsung tunjukkan itu kepada umat Islam bahwa kalian semua ini benar. Agama yang kalian bawa ini benar dan kalian nggak pernah rugi untuk memperjuangkannya. Bahkan untuk mengorbankan nyawa itu adalah harga yang setimpal. Karena hadiahnya surga dan sebagainya sangat luar biasa. Seperti itu. Ini kan mau tanya juga, kan dulu itu kan katanya pernah ada negara atau peradaban Islam yang menerapkan hukum Islam ya. Itu saya kan nggak tahu, mau tanya apakah betul, apakah ada dulu negara yang menerapkan daulah Islam? Ya, benar sekali Mas. Ya, jadi Rasulullah itu memulai peperangan dan pindah ke Madinah itu bukan tanpa alasan, bukan hanya menghindari dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Tidak. Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan siksaannya. Tapi yang Rasulullah permasalahkan adalah ketika dia berdakwah di Mekah itu nggak memungkinkan untuk menegakkan negara Islam dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya beliau pindah ke Madinah. Nah, dimulai dari Madinah itu Rasulullah melebarkan sayapnya melalui perang Badar, kemudian dilanjut dengan generasi-generasi selanjutnya, umat-umat selanjutnya sampai pernah menguasai dua imperium dunia, yaitu Roma dan Persia. Luar biasa banget kan hadirin ya. Dimana pada saat itu mereka memiliki sejarah yang mengakar dan pengalaman yang luar biasa. Sedangkan Arab sendiri itu adalah bahasanya negara-negara gembel, tempat-tempat orang-orang gembel. Gembel maksudnya bukan dalam arti negatif ya. Kalau kita dibandingkan dengan budaya yang dimiliki oleh Romawi dan Persia, mereka jauh tertinggal. Tapi Rasul mampu membawa peradaban yang tertinggal itu, yang notabene dari gurun ya, itu menjadi peradaban yang sangat mulia. Dengan catatan mereka melakukan negaranya ya, mengelola negara dan juga masyarakatnya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, artinya sistem Islam itu ada. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasul dan telah dicontohkan juga oleh generasi-generasi selanjutnya, sahabat, ya, umat-umatnya, bahkan sampai 1000 tahun umurnya. Pernah menguasai 2/3 dunia. Itu luar biasanya. Nah, terus kan dulu negara Islam kan pernah maju ya katanya, yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kok sekarang negara Islam ini mengalami kemunduran yang begitu drastis, Mas? Apa penyebabnya, faktornya itu, Tat? Iya, ya. Kalau kita bicara masalah kenapa Islam itu bisa mundur ya, balik lagi ya, Ramadan itu adalah kebangkitannya hakiki ya, di mana di situ dimulai bangkit. Nah, kemunduran Islam itu terjadi karena satu saja, yaitu Islam umatnya mulai jauh dari ajarannya, mulai jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mengambil keputusan dalam kehidupan, ya, berkehidupan, mereka sudah mulai menggunakan hal-hal yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang membawa mereka kepada jurang kehancuran yang sekarang kita bisa rasakan itu. Jadi kita hidup dalam era di mana umat Islam itu benar-benar hancur gitu. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Mereka hanya dijadikan sebagai alibi justru malah untuk menghadapi kepahitan hidup.
Nah, itu yang salah ya. Seperti itu. Nah, kita bahas lagi, mau tanya satu ini tentang anak-anak remaja. Nah, kenapa anak-anak remaja ini pada bulan Ramadan justru malah cenderung berhenti, yang dulunya suka berbuat maksiat seperti pacaran, mabuk, dan lain-lain seperti tawuran itu. Nah, itu berhenti melakukan aktivitas maksiat di bulan Ramadan. Nah, namun ketika bulan Ramadan berlalu, mereka lebih cenderung berbuat kemaksiatan lagi, bahkan lebih brutal lagi. Nah, bagaimana caranya untuk agar anak muda ini atau anak zaman sekarang ini berhenti berbuat kemaksiatan lagi? Itu gimana Mas caranya? Iya, benar ya. Apa yang Mas Munir katakan ya, bahwa memang masa depan sebuah bangsa, umat Islam itu terletak pada generasi mudanya. Kalau kita lihat generasi muda zaman sekarang memang luar biasa mengiris hati ya, sangat krisis sekali. Jadi umat Islam sekarang itu generasi mudanya benar-benar tidak bisa diharapkan, masih kurang bisa diharapkan. Karena tadi mungkin ya, kenapa kalau mereka hanya berbuat baik dan taat di bulan Ramadan, sedangkan di luar bulan ini mereka kembali kepada settingan awalnya? Ini ya yang kita sebut dengan bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah kebangkitan hakiki, ya, bukan kebangkitan yang sifatnya ilusi atau mimpi. Sehingga ketika mimpi, orang kalau sudah bangun ya sudah, dia akan ngelakuin aktivitas biasanya. Nah, seperti itu. Sama kalau misalkan orang menjadikan Ramadan ini hanya taat di bulan Ramadan saja, kemudian setelah bulan Ramadan mereka kembali kepada habitat asalnya, yang melakukan maksiat-maksiat, yang pacaran-pacaran, yang mabuk-mabuk dan sebagainya, itu artinya mereka sama dengan sedang bermimpi saja. Nah, mimpi itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya hanya sensasi aja. Nah, itu jauh dari arti Ramadan yang sebenarnya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena remaja pada saat sekarang itu benar-benar perhitungan terhadap ketaatan dan kebaikan. Kenapa bisa? Karena mereka nggak yakin akan hasil, akan surga, ya, akan pahala yang dia dapat. Ya, bahkan sampai ada kan di kalangan kita itu ketika seorang mengingatkan kepada kebaikan, ya jangan pacaran dan sebagainya, justru malah katanya ini bawa dosa. Kemudian dengan dijawab, ya, disanggah dengan dosa itu warnanya apa? Seperti apa? Ya, beratnya kayak gimana? Itu adalah luar biasa kemunduran sekali. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mereka perhitungan sekali terhadap kebaikan. Karena yang pertama, ya, ada 2 poin yang perlu dipahami di sini, ya, bahwa manusia itu memiliki standar dalam menilai sesuatu. Nah, standar itu pasti adalah keuntungan. Ya, kalau itu keuntungan dia pasti akan ambil. Kalau itu kerugian dia pasti akan hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu adalah informasi atau maklumat. Ya, maklumat dan informasi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan juga orang itu akan jadinya seperti apa. Ya, jadi generasi Islam sekarang itu standar kehidupannya untuk menilai, ya, untuk mengambil keputusan dan tindakan itu tidak lagi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mereka berdasarkan dengan lingkungannya, di mana tempat mereka bermain, di mana tempat mereka bersekolah, di mana tempat mereka hidup. Ya, sehingga itu menjadi sebuah pukulan telak bagi remaja Islam sekarang, itu sangat jauh bagi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, maklumat mereka mengenai Islam itu sungguh-sungguh jauh minim dibandingkan dengan maklumat mereka, informasi mereka tentang dunia. Sehingga ketika dihadapkan dengan persoalan bahwa pacaran itu haram, ya, mabuk itu nggak boleh, ya, maksiat itu nggak boleh, mereka jauh lebih mendengarkan apa kata lingkungannya yang memperbolehkan dan mengiyakan, ya, hal-hal seperti itu legal, daripada mendengarkan ucapan dan perintah dari Tuhannya. Kenapa? Karena maklumat mereka sangat sedikit dan standar mereka dalam mengambil keputusan itu bukanlah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga walaupun dikasih ribuan hadis dan lain sebagainya itu tidak akan mengefek kepada mereka. Itu sayangnya. Nah, kalau kita bicara masalah solusi, artinya kita harus mampu menyelesaikan dua masalah ini, yaitu mengenai krisis standar pengambilan keputusan pada remaja Islam zaman sekarang dan juga mengenai maklumat informasi yang sangat minim mengenai Islam pada zaman ini, ya, terutama pada remaja Islam. Yang pertama, 2 hal ini akan bisa diselesaikan secara final, ya, secara fundamental, dan juga solusi yang final yang langsung terselesaikan segala macam masalahnya itu dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, menggunakan sistem Islam secara menyeluruh, ya, sehingga lingkungan mereka itu akan menjadi lingkungan yang Islami, yang isinya ya sudah berisikan dengan hal-hal yang berbau dengan Islami, dan itu nggak bisa terjadi kalau negaranya sendiri itu tidak melakukan hal demikian, karena negara itu memiliki
peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusianya, masyarakatnya. Ya, seperti itu kira-kira. Terima kasih Mas ya atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua, maupun yang mendengarkan maupun yang menonton video ini. Terima kasih Mas ya sudah datang jauh-jauh dari sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.